Dan saya akan share materi hari ini ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Pagi, Baik, terima Pak. kasih. Selamat pagi. Sekarang tanggal 2 Oktober, Hari Batik Nasional ya. Oke, saya akan mulai. Hari ini saya akan bahas eh, tentang motor vehicle insurance atau motor car insurance ya. Jadi mulai hari ini Oktober kita akan mulai belajar mengenai class of business ya dari masing-masing asuransi yang kalian tangani sebagai perusahaan pialang asuransi ya. Jadi kalian harus betul-betul menguasai kondisi polis maupun tata cara mengunderwrite ataupun nanti kita akan melakukan klaim ya. Pemasaran saya percaya kalian sudah paham ya. Jadi saya akan bagi fokusnya kepada bagaimana mengunderwrite dan bagaimana melakukan proses klaim sebagaimana mestinya ya. Oke, jadi eh, saya tidak akan melakukan pendidikan Rabu depan karena Rabu depan saya dengan Mas Dwi akan melakukan pendidikan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ya tanggal 8 dan 9. Tanggal 23 24 kemarin September itu kita batch pertama ya nanti batch kedua minggu depan 8 dan 9 Oktober. Kemudian akan sampai ke batch 4 kalau tidak salah ya. Pagi, Pak. Pagi, pagi, sehat selalu. Baik, topiknya yang akan saya bahas dalam 2 hari ini, hari Rabu ini dan Kamis minggu depan, ya pertama motor car insurance, kemudian bagaimana mengunderwrite, kemudian bagaimana dengan kaitan dengan principles of insurance, kemudian sampai dengan coverage ya, kemudian mungkin minggu depan kita akan bahas nomor 5, 6 dan 7. Adapun tugas kalian, ya tolong kalian catat ya tugas kalian ya. Tugas kalian yang akan kalian kumpulkan eh, sebelum hari ini berakhir ya, pada paling lambat hari ini tanggal 2 jam 24.00 ya. Tugas kalian adalah mencari 15 penyebab utama ya, mencari 15 penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ya. Jadi 15 penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ya. Dan kemudian bagaimana menghindarkan atau menghindari ataupun bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan tersebut ya. Ya, jadi itu tugas kalian ya. Pertama adalah bagaimana apa penyebab 15 penyebab utama ya terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kemudian bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan tersebut ya. 15 penyebab utama ya. Dan kemudian kalau katakanlah kalian ternyata mendapatkan lebih dari 15 dan kalian mau menambahkan, silakan. Silakan ya. Dan kemudian tolong kalian berikan link sumber beritanya atau link sumber artikelnya ya. Jadi itu tugas kalian yang kalian harus kumpulkan paling lambat jam 24 malam ini ya. Baik, saya akan mulai. Nah, apa sih motor car? Sebelum katakanlah kita bahas mengenai motor car insurance itu, tentu kita mesti memahami apa itu motor car itu sendiri ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 disebutkan, kendaraan motor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengan yang digunakan di semua jenis di jenis jalan, darat, ya, dan atau kendaraan yang dioperasikan di air. Oh, berarti di air juga nih yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan. Ya, tapi ini terlampau luas. Seperti yang kita pahami bahwasannya kita hanya yang kita underwrite ataupun yang kita terima adalah yang bergerak di jalan umum ya. Nah, disebutkan menurut AUI, kendaraan motor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi objek pertanggungan. Artinya apa? Punya STNK, ya, punya STNK dan digunakan di jalan umum. Namun kemudian ada beberapa kendaraan ya yang memiliki mungkin STNK tetapi tidak diperkenankan untuk digunakan di jalan umum ya.
Coba kalian lihat ya nanti coba. Apakah benarkah? Benarkah kendaraan yang memiliki STNK semuanya bergerak di jalan umum atau ada yang memiliki STNK tapi tidak digunakan di jalan umum ya? Coba Anda kalian perhatikan ya. Kayak misalnya heavy equipment ya. Kadang-kadang kan alat berat tersebut punya plat nomor ya, tapi tidak boleh digunakan di jalan umum ya. Tidak boleh digunakan jalan umum. Ataupun kendaraan kendaraan dump truck punya plat nomor, tapi tidak boleh digunakan di jalan umum. Hanya digunakan di site, ya, di lokasi penambangan ataupun lokasi kehutanan ataupun apapun lokasi penambangan ya. Coba kalian lihat ya. Jadi intinya yang dapat diasuransikan ataupun menjadi objek pertanggungan dalam asuransi kendaraan motor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor ataupun mekanik lain dan memiliki izin ya untuk digunakan di jalan umum dan menjadi objek pertanggungan. Itu dulu ya. Jadi harus apa? Punya SNK dan digerakkan oleh mesin ataupun motor dan digunakan di jalan umum ya. Nah, kemudian kemudian selama ini mungkin kita hanya melihat ataupun para underwriter kita ya di seeding company tidak terlampau detail bagaimana cara mengunderwrite sebuah penutupan asuransi kendaraan motor ya. Nah, saya ingin kalian coba memakai otak kanan otak kiri kalian ya. Jadi otak kanan kalian adalah yang kalian gunakan sebagai broker ya, sebagai broker. Otak kiri kalian adalah yang kalian gunakan sebagai underwriter ya. Jadi kalian coba seimbangkan ya karena bagaimanapun juga pada saat kalian mau mencari bisnis ya, kalian harus apa? Punya kacamata broker, tapi kalian harus memenuhi kebutuhan underwriter, ya. Jadi kalian pun juga harus memiliki suatu pola pikir sebagai seorang underwriter, apa sih yang mereka inginkan, bagaimana sih resiko yang mereka inginkan, supaya apa? Supaya kalian pada waktu kalian mencari bisnis, kalian tahu apa yang diinginkan dan kalian mendapatkan, ya. Apa yang kalian ingin dapatkan, supaya dapatkan apa? Supaya kalian bisa menutup ke apa? Ke seeding company. Nah, jadi begini. Selama ini kita fokus memang kepada unit ya, kepada unitnya, kepada kendaraan motor itu sendiri ya. Apa biasanya? Kita coba lihat apa sih tipenya? Tipenya dia adalah eh, sedan atau jeep atau minibus atau mungkin bus atau truk ya. Nah, nanti kita lihat ya, kita akan lihat ya di hari kedua di minggu depan tarif ya. Dia punya apa dia punya tipe-tipenya ya. Nah, kemudian tipe-tipe ini biasanya digabung ya, digabung misalnya sedan, jeep, minibus ya jadi satu ya. Sebagai kendaraan apa? Mungkin sebagai kendaraan pribadi. Jadi tidak tidak dibedakan dari tipenya ya. Jadi kalau tarif itu kita hanya membedakan dari apa? Dari jenis jenisnya katakanlah kendaraan pribadi atau kendaraan umum ya. Kemudian dia pakai apa? Mungkin dia punya kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat. Kemudian dia eh, kendaraan apa? Kendaraan misalnya bus, bus kan nggak ada yang pribadi. Biasanya bus itu biasanya plat kuning umum ya. Tapi ada high S ya, high S ataupun katakanlah kendaraan-kendaraan menengah ya bahkan kendaraan-kendaraan kecil ya, minibus-minibus itu ada yang digunakan sebagai pribadi, ada apa digunakan sebagai kendaraan umum. Kayak misalnya katakanlah eh, oplet ya ataupun katakanlah tadi angkot ya yang digunakan dari titik tertentu ke titik tertentu ya di seputaran Jakarta ya. Nah, itu yang dibedakan. Kalau usia juga dibedakan ya. Kalau katakanlah usianya katakanlah sampai dengan 5 tahun, kemudian mungkin sampai dengan 10 tahun. Kalau lebih dari itu biasanya apa? Dikenakan loading, dikenakan tambahan premi dibebankan. Kenapa? Kenapa dibebankan? Karena pasti tentunya harga unitnya sudah menurun ya karena ada market value-nya. Tapi kemudian ongkos perbaikannya itu tetap ya. Katakanlah mobil yang 5 tahun, yang baru 5 tahun sama mobil yang sudah 10 tahun, itu ongkos perbaikannya sama. Bahkan mungkin parts-nya juga sama ya kalau misalnya mesti ganti parts. Jadi perusahaan asuransi merasa berat dong, merasa berat terima preminya murah, tapi ongkos perbaikannya sama dengan mobil yang lebih baru. Sehingga mereka akan kenakan biaya
tambahan loading ya, begitu. Itu alasan utama mengapa perusahaan asuransi memberikan tambahan biaya premi atas kendaraan-kendaraan yang sudah cukup tua. Biasanya katakanlah di atas 5 tahun atau di atas 10 tahun. Nah, tentu sebagai broker, kalian pun juga tentu bernegosiasi untuk kebaikan tertanggung. Namun kalian punya kacamata tadi apa sebagai broker dan sebagai underwriter ya. Dan sehingga apa? Kalian mesti memahami apa yang dihadapi oleh para underwriter ya. Biaya perbaikannya tadi sama, pastinya juga sama. Sehingga kalian mesti mengedukasi eh, tertanggung ataupun masyarakat luas mengapa adanya tambahan premi ya. Kemudian tadi di sini kapasitas juga, kapasitas penumpang ya. Kapasitas penumpang maksudnya begini. Kalau kendaraannya tersebut, mobilnya tersebut katakanlah sedan ya, maka kapasitas penumpangnya biasanya apa? Maksimum 4. Ya mungkin pengemudi satu jadi 5. Ya biasanya di belakang tuh 3 maksimum, di depan satu samping pengemudi dan pengemudi satu ya. Nah ini mengapa? Kapasitasnya lebih sedikit, biasanya lebih lebih apa? Lebih aman ya dibandingkan kalau high S yang katakanlah kapasitasnya mungkin di depan bisa 2 di samping sopir, kemudian di belakang tuh ada mungkin 3, 3, 4 ya. Mungkin kalau dibuka lagi di belakang berapa ya. Jadi penumpangnya mungkin sekitar 12 sampai 15 orang ya. Nah, tentu semakin besar kapasitas mobil ataupun kendaraan tersebut tentu pasti menggunakan mesin yang lebih besar, cc yang lebih besar. Nah, kemudian kalau kecepatan lebih tinggi dan kemudian penumpangnya juga lebih banyak sehingga bobot ataupun berat kendaraan pada saat melaju ya, itu untuk menghentikan seketika tentu bobot kendaraan tersebut akan tetap melaju ya, tidak bisa langsung berhenti selincah mobil-mobil kecil ya. Sehingga eh, bila mana terjadi kecelakaan pasti tingkat keparahannya akan lebih besar. Kendaraan-kendaraan yang kapasitasnya lebih besar ya dibandingkan kendaraan-kendaraan kecil. Nah, kemudian juga mengapa kendaraan-kendaraan umum dia punya biaya apa dia punya preminya lebih besar ya? Pertama, karena jarak tempuh kendaraan umum biasanya lebih banyak, lebih apa ya, lebih sering bolak-balik kendaraan umum ya. Namanya digunakan oleh umum ya. Ya, kemudian apa? Kendaraan tersebut pasti karena tadi bolak-balik dia pasti apa? Dia capek. Dia lelah kendaraannya ya. Selain kendaraannya capek, tentu pengemudinya pun juga lelah ya. Karena walaupun katakanlah dia pengemudinya 2 dan 3 orang, tapi dia akan menempuh jarak yang panjang, jauh, katakanlah misalnya dari Jakarta Surabaya ya, itu cukup melelahkan. Dan walaupun katakanlah ada sopir pengganti, tapi tetap saja dia mesti menempuh katakanlah sekitar 4 sampai 6 jam baru gantian kan gitu ya. Nah, berbeda dengan supir pribadi ataupun kendaraan pribadi ya. Supir angkut dalam kota pun juga sama. Dia akan bolak-balik ya ke dari jalur ataupun rute tertentu ya, walaupun katakanlah dia sudah hafal rute tertentu, tapi tentu dia akan apa lebih sering mengantuk ataupun bosan pada rute tertentu ya. Ya, apalagi dengan katakanlah tingkat persaingan sesama angkot ya, tentu apa? Dia akan coba kejar-kejaran. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa rezeki tidak akan tertukar ya. Jadi walaupun dia coba kejar-kejaran cari penumpang dengan sesama angkot ya, ataupun sama Metro Mini zaman dulu, ya tapi tetap aja kalau memang bukan rezekinya dia tidak akan mendapatkan penumpang ya. Jadi Anda mesti pahami, kalau kalian mesti pahami bahwa rezeki tidak akan tertukar, sehingga kita pun tidak perlu ugal-ugalan dalam melakukan kita punya bisnis ya ataupun melakukan kita punya pekerjaan ya. Jadi jangan ugal-ugalan ya. Itu unit tersebut ya. Kemudian katakanlah perlu nggak katakanlah hal yang lain ya. Katakanlah misalnya apa dia punya aksesoris non standar, perlu nggak kita perhatikan ya. Itu seringkali memang kita perlu perhatikan agar jangan sampai nanti ternyata pada saat ada klaim dia punya apa dia punya non standar aksesoris tersebut tidak dicantumkan. Jadi kalian pun juga mesti memahami kendaraan standar itu yang kayak gimana, yang non standar itu gimana. Biasanya kendaraan standar itu biasanya ada dalam apa surat terima apa kendaraan tersebut, serat terima kendaraan tersebut dari showroom. Biasanya apa, kaca film disebutkan, kemudian karpetnya apa ya, kemudian apa lagi yang disebutkan ya, mungkin sarung jok disampaikan ataupun katakanlah anti karatnya apa. itu itu standar pada saat serat terima kendaraan ada di situ sebutkan.
Tapi kalau katakanlah sound sistemnya diganti ataupun mungkin pelek ketubannya diganti, ya itu tentu mesti apa? Perlu disampaikan bahwa itu adalah non standar aksesoris yang perlu dicantumkan dan sebutkan tipenya dan biayanya berapa. Sehingga pada saat terjadi klaim, ya tidak terjadi dispute ya. Itu dicantumkan dalam schedule ya ataupun di dalam ikhtisar di tambahan di belakangnya apa data-data kendaraan ya. Itu. Nah, kemudian mengenai eh, electric vehicle ya saat ini kendaraan-kendaraan EV OJK bersama AWI belum menetapkan ya berapa tarif untuk EV ini ya karena jumlahnya masih sedikit ya. Kemudian mereka belum mempelajari risiko-risiko tersebut sehingga belum menetapkan harganya ya. Tetapi kemudian permintaan EV ini tentu akan semakin banyak ya dari waktu ke waktu dan kemudian AUI perlu perlu apa ya perlu segera dapat menetapkan ya. Nah, kalian pun juga mohon belajar juga apa karakteristiknya EV ini ya. Apa resiko-resiko yang terbesar dari EV katakanlah ya. Apakah katakanlah misalnya terbakar lah, kemudian ada terjadinya akibat korsleting lah, kemudian kemarin teman-teman yang katakanlah ada kendaraan EV yang mundur tiba-tiba, kemudian apa mengakibatkan mengakibatkan apa mengakibatkan seseorang mengalami kecelakaan yang sangat-sangat parah. Kenapa? Karena tidak bunyi. EV-nya tidak bunyi sebentar. Sebentar saya masih ada. Dia punya apa? Dia punya videonya. Nah, ini yang saya pikir perlu katakanlah kita perlu pahami ya, perlu pahami supaya jangan sampai eh, kita nggak tahu apa yang kita underwrite, tapi kemudian kita mencoba-coba untuk cari bisnis ya. Nah, ini saya pikir kalian mesti belajar mengenai EV. Ya, ini saya akan coba sampaikan ya di grup kita, di grup training ya, supaya kalian pun tak paham ya. Ini akibat EV. Saya sudah sampaikan pada kalian EV ya. Jadi apa ya apa kriteria apa hal-hal yang menyebabkan EV bisa mengalami kecelakaan ataupun mengalami kerugian ya. Kalian coba nanti kita diskusikan pertemuan minggu depan ya, Kamis ya. Ya, itu. Kemudian tadi okupansi sudah saya jelaskan, okupansi jelas ya bahwasannya kendaraan yang sering digunakan ya tentu akan lebih berbahaya ya, akan lebih lelah ya. Itu karena bolak-balik sehingga tingkat keausannya akan semakin tinggi ya. Kemudian yang ketiga, number of driver, sex and age ya. Nah, di Indonesia belumlah diatur mengenai hal ini ya. Padahal sesungguhnya semakin banyak supir yang mengendarai sebuah kendaraan, tentu akan semakin besar tingkat risikonya. Coba ya, bayangkan kalau katakanlah misalnya seseorang bujangan, ya dia tinggal sendiri, dia punya satu mobil ya, punya satu mobil dan mobil tersebut hanya dia kendarai sendiri ya, tidak dikendarai oleh orang lain ya. Nah, kemudian ada pun satu mobil juga di sebuah perusahaan ya. Dan tapi mobil ini mobil perusahaan dikendarai oleh banyak orang. Seluruh karyawan mengendarai, bahkan sampai sopir pun mengendarai. Jadi kalau sopirnya pergi, maka dikendarai oleh marketing, kadang-kadang oleh klaim, oleh underwriting, oleh pihak surveyor ataupun pihak keuangan. Satu mobil dikendarai oleh lebih banyak orang. Ya tentu, tentu mobil yang dikendarai oleh banyak orang akan lebih berbahaya. Kenapa? Karena memang sering digunakan. Akan dia punya kilometernya akan sering bertambah. Ya tentu semakin sering kendaraan tersebut dipakai di jalan raya terutama, tentu akan semakin besar peluang terjadinya kecelakaan. Ya, jadi number of driver sesungguhnya semestinya diatur dengan tegas. Ya, dalam apa? Dalam polis asuransi kendaraan motor dan ini mestinya kita pahami. AUI pun juga mesti memprakarsai bahwasan jumlah sopir ya atas yang mengendarai tersebut harus dicantumkan ya. Jumlahnya misalnya satu ya, itu berapa preminya ya. Jumlahnya dua, berapa preminya? Tiga, berapa preminya? Semakin sedikit preminya semakin rendah ya. Ini mesti dipahami oleh pihak regulator pun juga OJK dalam hal ini. Kenapa? Karena ini adalah underwriting yang benar ya. Kemudian seks, ya jenis kelamin. Apakah pengaruh? Jelas pengaruh ya. Kalau katakanlah kita tahu ya, ibu-ibu kalau mengendarai sepeda motor ya, dia sen kanan itu artinya apa? Kalian yang di belakang lihat sen kanan, kalian belok kanan, saya mau ke kiri gitu loh. Itu maksudnya ya. Jadi kalau katakanlah ibu-ibu kasih sen kanan, berarti apa? Dia mau ke kiri. Sebaliknya juga kalau dia kasih sen kiri, dia mau belok ke kanan, ya. Jadi kalian mesti pahami itu.
agar jangan sampai kalian tahu ya. Dan kemudian kalian mengalami kecelakaan ya. Ini terus terang juga sama. Bajai pun juga demikian ya. Bajai kalau dia kasih sen kanan, dia belok kiri. Jadi bajai dan ibu-ibu yang naik sepeda motor ya pada saat kenal dia naik mau belok kanan, hanya dia dan Tuhan yang tahu dia mau belok mana ya. Jadi kalian mesti berhati-hati ya bila mana ada mobil yang dikendarai ataupun sepeda motor dikendarai oleh ibu-ibu ya. Sama usia ya. Semakin tentunya semakin usia tersebut semakin muda, tentu emosi pengendalian diri tentu akan minimal ya. Begitupun tapi sebaliknya kalau dia semakin tua usianya, tentu daya cengkraman, ya daya pikir, kemudian daya refleks, ya itu semakin menurun, ya sehingga tidak heran kalau katakanlah kalian sudah sering melihat seorang bapak, ya mengendarai mobil itu apa pelan-pelan tapi di sebelah kanan terus, ya diklakson, di bel, dikasih lampu, stop di sebelah kanan, sehingga rata-rata orang saat ini menyalip dari sebelah kiri. Kenapa? Karena ternyata jalur kanan digunakan untuk jalur pelan itu loh. Nah, ini yang saya pikir salah, keliru. Mestinya diberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan, edukasi, agar apa? Kalau katakanlah kita pelan, ya mestinya di sebelah kiri. Ya, katakanlah kecepatan 60 sampai 70 di sebelah kiri. Ya, kemudian kalau katakan kita mau mendahului, ya bolehlah kita pakai jalur kanan, tapi pastikan aman. Pada waktu kita mau ambil kanan, kita perhatikan apa kaca spion sebelah kanan, kaca spion tengah. Apakah ada kendaraan yang mungkin kecepatan lebih tinggi daripada kita? Ya, pastikan sudah lowong, barulah ambil ke kanan untuk menyalip kendaraan di depan. Ya, itu perhatikan baik-baik. Karena kenapa? Karena ini seringkali terjadi kecelakaan. Tadi yang saya sampaikan, kalian mesti cari 15 penyebab kecelakaan lalu lintas dan kemudian bagaimana mencegahnya ya karena kita mulai dari diri kita bagaimana kita mengendarai mobil ya. Nah, saya terus saja sedang menulis buku dengan teman-teman tentang bagaimana mengendalikan emosi di jalan raya. Jadi kemarin pun juga saya sudah bikin apa konten short ya di YouTube saya, Guru Asuransi. Saya sampaikan pada saat kalian kita semua sedang berada di jalan raya, pada saat kita mungkin disalip oleh mobil lain atau oleh motor lain ya, kemudian atau mungkin pada saat kata lampu merah ada yang kasih ngegas gitu ya, jangan panas hati ya. Kalau kata salib, anggaplah kita sampaikan kepada mereka, pada dia, kita berpikir positif, dia sedang kebelet atau dia sedang ingin segera datang ke rumah sakit atau sedang apapun ya. Kalau kata kita laden kita punya emosi ya, kemudian kita ikut ikut apa ikut menyalip dia lagi, itu nggak akan selesai-selesai ya. Kenapa? Karena sedang emosi, semua yang sedang emosi, ujung-ujungnya apa? Penyesalan, ya. Bayangkan. Kalau katakanlah kita mengendalikan emosi kita dan kemudian kita mengalah, ingat bahwasannya nyawa kita, masa depan anak-anak dan pasangan kita itu jauh lebih penting daripada sekedar mengedepankan kita punya emosi, ya. Jadi sekali lagi, nyawa kita dan masa depan anak-anak kita dan pasangan kita jauh lebih penting dibandingkan sekedar cuman emosi kita saja. Ya, jadi kendalikan emosi kalian ya. Kemudian, jadi itu ya nomor tiga ya. Nomor empat, storage. Ya, selama ini perusahaan asuransi ya umum tidak mempermasalahkan kendaraan tersebut disimpan di mana. Apakah diletakkan di jalan raya yang umum ya, karena rumahnya di dalam gang ya. Kemudian apakah rumahnya mobilnya taruh di depan kompleks atau mobilnya taruh di depan rumah, di di jalan raya ya, rumahnya tidak ada tempat parkir, tidak punya tempat carport ya. Jadi saat ini banyak sekali orang-orang Jakarta ya dan pinggirannya urban tersebut karena ganjil genap ya, karena ganjil genap ini karena pemerintah punya kebijakan juga ya. Akhirnya masyarakat Indonesia membeli mobil satu lagi. Jadi paling nggak mereka punya dua mobil ya. Paling nggak mereka punya mobil ya. Kenapa? Karena tadi untuk mengakali pakai mobil ganjil dan genap. Akhirnya Pak, satu mobil di carport, satu mobil di jalan raya. Ya. Ataupun mungkin dua-duanya di jalan raya karena dia tidak punya carport, tidak punya garasi ya, dan mungkin rumahnya di dalam gang. Jadi mobilnya di depan ya. Nah, mengapa? Mengapa ini saya coba ungkapkan ya kepada AUI dan kepada OJK ya bahwasanya kenapa? Karena tempat penyimpanan mobil itu sangat penting ya. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang memancing para penjahat ya apa?
berbuat jahat. Kalau katakanlah mobil diparkir di jalan raya dan kemudian mobil tersebut mobil termasuk mobil mewah dan kemudian laku spionnya, alhasil apa? Dia akan berusaha untuk ngambil spion, ya. Dan ini akan terulang-ulang kembali. Jadi tempat penyimpanan mobil di malam hari, ya, itu sangat perlu diperhatikan. Dan kalau katakanlah misalnya dia dia simpan di garasi, mestinya ada dapat tambahan diskon, ya. Apalagi kalau garasinya tertutup pakai folding gate ataupun pakai rolling door, ya. Kalau di carport mungkin lebih aman dibandingkan di jalan raya, tapi tidak lebih aman dibandingkan taruh dalam garasi yang ditutup dengan rolling door. Nah, cara-cara ini yang katakanlah saya pikir perlu dipahami oleh semua underwriter di perusahaan asuransi karena YouTube saya ini dibuka untuk umum supaya kita pun juga menyadari bahwasannya storage ini sangat penting, ya. Nah, kemudian yang kelima distance and kilometers, ya. Mengapa saya tulis ini? Karena terus saja ada beberapa perusahaan asuransi di dunia yang memberikan harga premi berdasarkan kilometer ataupun pemakaian kendaraan tersebut, ya. Jadi kalau katakan kalau lebih banyak kilometer yang digunakan, maka preminya semakin tinggi. Jadi katakanlah misalnya per kilometer, kalau katakanlah misalnya bensin 1 kilometernya 1 liternya mungkin dapat 10 kilometer. Kalau ini enggak, 1 kilometernya asuransi berapa? Katakanlah 1.000. Ya, kalau dia 1.000 kilometer, ya udah 1.000 kali 1.000. Jadi begitu. Ya, 1 per kilometer 1.000. Sehingga apa? Sehingga lebih lebih apa? Lebih efektif, lebih nyata, ya. Jadi kalau kata misalnya kendaraan tersebut ternyata nggak dipakai, ya preminya apa? Lebih murah. Kalau kata misalnya mobil-mobil simpanan, ya, itu mobil koleksi. Tentunya Pak, mesti lebih murah dibandingkan mobil operasional. Nah, kilometer tersebut itu ya, termasuk ya distance. Distance ini apa ya? Jarak dari rumah ke tempat kerja. Kalau seseorang rumahnya di Menteng, ya kerjanya di daerah Jakarta Pusat, tentu jarak tempuhnya sangat sedikit ya, sangat singkat, sangat dekat, mungkin tidak sampai 5 kilo. Tapi kalau dia tinggal di Bogor dan naik mobil tiap hari ke Jakarta, di Jakarta Utara, ya, maka kilometernya pun akan tinggi dan kemungkinan semakin jauh dia mengendarai kendaraan tersebut, semakin tinggi pula apa potensi terjadinya kecelakaan, ya, entah karena mobilnya eh, perawatannya kurang ataupun juga dia lelah ataupun karena memang di jalan raya banyak mobil lain kan yang peluangnya terjadi kecelakaan cukup tinggi, apalagi kalau dia berangkatnya siang-siang, ya pasti takut telat dan kemudian semua orang sudah berada di jalan raya numplek jadi satu, padat, macet total. Sehingga apa? Peluang terjadi kecelakaan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu kepada kalian semua yang naik motor pun naik mobil, sebaiknya apa? Kalian berangkat lebih pagi untuk mencegah apa? Kemacetan, untuk mencegah potensi kecelakaan yang lebih besar, ya. Dan untuk itu saya pikir mohon kalian juga kerja mulai cepat, tepat waktu jam 8 kerja dan kalian mesti tiba di kantor mungkin setengah 8 jam 7, ya. Semakin cepat kalian bekerja, semakin cepat pula kalian punya pekerjaan selesai, ya. Makanya oleh sebab itu kalian harus berangkat pagi dan coba nanti minta kepada Mbak Debbie ataupun Mas Dwi ya untuk apa? Supaya bisa kerja lebih pagi, jam kerjanya lebih pagi. Jangan sampai kalian apa kerjanya siang, kalian berangkat siang. Alhasil kalian akan macet di jalan. Pasti kalian suka telat, ya. Kenapa? Karena semuanya numplak di jalan. Makanya berangkatlah lebih pagi. Kalian berangkat pagi jam 5 setengah 6 sudah berangkat dari rumah, ya. Makanya kenapa pada waktu Bapak memimpin Antara, ya Bapak selalu datang pagi. Kenapa? Karena Bapak tidak suka macet. Karena Bapak orang asuransi, Bapak tidak mau numplak jadi satu dengan mobil lain, ya, yang menimbulkan apa? Potensi kecelakaan lebih besar. Ya. Makanya Bapak bilang sama Bila tolong bukakan pintu jam 6 karena Bapak mungkin tiba di kantor jam 6 atau setengah 7. Karena itu lebih nyaman. Karena kita punya risiko akan lebih kecil. Semakin pagi semakin kecil risikonya. Tapi kalian jangan berangkat jam 2. Ya, kalau berangkat jam 2 pasti kalian kurang tidur ya. Sebaiknya kalian berangkat mungkin jam 5 setengah 6. Oke? Itu distance dan kilometer, ya. Oke, satu lagi, mohon maaf ya. Mungkin kalian tambahin tadi storage-nya. Ini rumahnya di mana? Ya, kalau katakanlah misalnya rumahnya di Ancol ataupun di pinggir pantai, pasti peluang korosinya ataupun karatannya lebih tinggi. Nah, ini mesti ada loading juga. Ya, ada loading juga berapa premi akibat karat ataupun korosi. Ya, karena orang yang tinggal dekat pantai pasti karena uap air laut akan terbawa ke darat ya dan itu akan menimbulkan kendaraan cepat mengalami korosi. Oke. Nah,
Nomor 6. Nomor 6. Mengapa kita selama ini tidak pernah memperhatikan buku servis kendaraan? Padahal ya, kalau katakanlah kita memperhatikan sebuah kendaraan yang rajin diservis, rajin dipelihara, rajin masuk ke bengkel untuk maintenance, ya, kilometer katakanlah kilometer 5.000, 10.000, 20.000, mungkin sesuai dengan jadwal manual book tersebut, tentu mobil ini apa? Semakin aman. Kenapa? Sering diperiksa, ya, kelaikannya. Jadi mobil ini lebih laik laik pakai, laik darat dibandingkan mobil-mobil yang tidak terpelihara, tidak terservis dengan rutin. Ya, jadi makanya oleh sebab itu mengapa kalian sebagai calon pembeli mobil biasanya apa? Coba mobil ini buku servisnya ada nggak? Kan kalian tanya buku servisnya. Apakah mobil ini rajin nggak ganti oli? Rajin nggak dimasukin bengkel resmi? Ya, untuk apa? Pelihara di maintenance, apakah dia punya pasti tentunya remnya bagaimana, dia tune upnya bagaimana, ya ganti apa olinya bagaimana, businya mungkin ataupun akinya bagaimana. Ya ini saya pikir kalau orang yang katakanlah rajin servis, rajin memelihara kendaraannya pasti apa, dia lebih apik, dia lebih apa lebih lebih menghargai kendaraannya, ya, berbeda kalau katakanlah kita malas servis, malas ke bengkel untuk memelihara. Artinya apa? Dia tidak peduli pada mobilnya, dia tidak peduli pada sepeda motornya. Ya, alhasil apa? Potensi mengalami kecelakaan akan jauh lebih besar orang-orang yang tadi yang tidak peduli dibandingkan orang yang rajin servis karena dia peduli dengan kendaraannya, karena dia ingin aman, karena dia ingin selamat dalam perjalanan. Ini pola pikir ini yang kalian mesti apa? Mesti pahami dari seseorang yang punya kebiasaan memelihara mobilnya atau tidak. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, loss ratio. Ya, loss ratio tentu saat ini terus terang aja di AUI belum ada itu database, ya, database kendaraan bermotor, ya, database nasabah, ya. Eh, karena masih tingginya tingkat ego dari masing-masing perusahaan asuransi. Ya semestinya AUI ataupun DAI atau siapapun punya database, ya, database center, ya, di mana kalau tertanggung nama siapa langsung terbuka, ya, tertanggung ini eh, tinggal di mana, mungkin punya mobil apa saja, ya, pernah mengajukan klaim apa saja, berapa biayanya, itu mestinya terrecord, ya. Nah, sayangnya di Indonesia belum ada database center, ya. Kalau di Eropa ataupun negara lain yang lebih maju, ya, itu nasabah akan dimintakan loss ratio, ya. Tapi si perusahaan asuransi juga bisa mengakses database tertanggung tersebut, ya. Apakah dari nomor kendaraannya pun dari alamatnya pun dari namanya. Itu langsung dibuka, namanya tidak bisa lari, ya. Dari NIK, ya. Nah, jadi kelihatan bahwa orang ini ternyata sudah mengalami kecelakaan berapa kali. Oh, 2-3 kali kecelakaannya akibat mabuk. Oh, berarti dia suka mabuk. Artinya apa? Preminya mesti dikenakan lebih tinggi. Ya, mudah-mudahan 5 tahun ke depan AUI sudah punya database center untuk asuransi kendaraan, mungkin asuransi properti, ya. Sehingga apa? Sehingga ini berguna, bermanfaat buat industri perasuransi secara umum dan kemudian akan lebih fair, ya, untuk dikenakan premi kepada tertanggung, ya, sehingga apa, tertanggung yang baik mendapatkan potongan harga yang lebih baik, tertanggung yang nakal ataupun yang punya loss ratio yang jelek akan dapatkan premi yang lebih tinggi. Makanya mengapa di Eropa sana, ya, seseorang yang mengalami suatu kecelakaan ataupun kena baret atau segala macam, dia berpikir apakah saya mau mengajukan klaim ke asuransi atau tidak. Kalau saya mengajukan klaim, berapa nilai klaimnya? Dan kemudian apa konsekuensinya pada saat saya memperpanjang polis saya? Berapa kenaikan premi yang akan saya bayarkan? Berapa beban tambahan preminya? Jadi dia akan berhitung. Kalau ternyata klaimnya cuma katakanlah let's say $150, sementara preminya akan naik $500, dia lebih baik apa? Perbaiki sendiri. Mereka tidak akan ajukan klaim ke perusahaan asuransi. Dia akan perbaiki sendiri supaya apa? Supaya premi tahun depan itu bisa mengalami penurunan. Ya, bukan sebaliknya. Kalau dia mengajukan klaim, preminya akan naik. Ya, tapi kalau sebaliknya dia tidak mengalami klaim, tidak mengajukan klaim, dia akan ada no claim discount. Ya, nah itu yang perlu diperhatikan oleh kita semua agar loss ratio ini menjadi suatu apa? Patokan yang utama untuk dapat apa? Untuk dapat memberikan harga yang pantas. Tapi di Indonesia sayangnya sekali lagi belum belum terjadi. Ya kita berdoa saja semoga di era-era mungkin teman-teman yang usia 30-an saat ini
mungkin bisa mengalami hal tersebut. Kalau saya mungkin 10 tahun lagi, mungkin entah di mana ya, sudah tidak mengalaminya lagi. Tapi saya berharap sih, mudah-mudahan ya ada ya. Nah, itu loss ratio. Sementara coverage ya, coverage pun juga sama ya. Ini mobilnya mobil tua, dia mau komprehensif ya. Oke, tentu kita bisa apa enggak? Kalau kata misalnya mobil tua tersebut ternyata dirawat, tadi maintenance-nya bagus, kondisi fisiknya secara aktualnya bagus, ya tentunya Pak dipertimbangkan untuk diberikan apa eh, kondisi jaminan komprehensif, tentu dengan tambahan premi ya, karena tadi kembali lagi mobil tua sama mobil baru jasa perbaikannya kurang lebih sama dan kemudian partsnya juga sama ya. Tapi kadang-kadang mobil kuno ataupun mobil klasik ini yang mungkin biaya perbaikannya mungkin jauh lebih mahal. Kenapa? Karena tukangnya tidak apa ya, tidak umum ya, mesti mungkin spesialis kan dia. Jadi kalian mesti perhatikan baik-baik ya. Tentu semakin besar apa saminsutnya ya, coveragenya mungkin pun juga kalian mesti pikirkan berapa saminsut yang katakanlah kalian otomatis dapat diberikan oleh perusahaan asuransi ya, binding covernya. Jadi perhatikan baik-baik untuk hal ini. Kalian punya binding cover di perusahaan asuransi tertentu, kalian lihat perhatikan jangan sampai kalian mengunderwrite ataupun menerima bisnis di luar binding cover yang kalian peroleh dari perusahaan asuransi. Kalau tidak, kalau kalian keliru mengaccept ya, maka bila mana terjadi klaim akan menjadi tanggungan atau menjadi beban kalian. Ya, itu eh, dari segi underwriting. Jadi intinya apa? Kalian harus betul-betul memperhatikan hal ini. Ya. Kalau kalian mau bertanya silakan ya, nggak perlu nunggu saya sampai selesai. Kalian buka mic ataupun apa raise hand, silakan. Saya nggak akan bahas klaim dulu ya. Saya akan bahas mengenai underwriting dulu ya. Nah, kemudian ini saya mau coba kaitkan motor vehicle insurance dengan principle of insurance ya. Ya jelas untuk yang atmosfer tersebut pasti segala macam informasi tersebut harus terbuka ya, terkait dengan tadi underwriting factor ya ataupun material facts yang tadi ya, yang di nomor 2 tadi ya. Kita mesti sampaikan apa adanya ya. Kalau katakanlah, tapi kalau katakanlah kita sebagai broker nggak tahu loss ratio dan nasabah juga mungkin tidak mau memberitahu ataupun dia membohongi broker, oh loss ratio nggak ada Pak, selama ini saya bagus-bagus saja. Ya walaupun kita nggak bisa tidak bisa apa, tidak bisa bilang tidak ataupun kita tidak bisa bilang dia bohong ataupun percaya ya, karena kita nggak punya akses data ya. Jadi akhirnya kita terima saja. Ya jadi selagi katakanlah misalnya kita paham nasabahnya itu eh, baik ya sampaikan. Tapi kalau katakanlah misalnya kalian tahu bahwa nasabah ini sudah mengalami klaim ya. Kalau misalnya mobil ini katakanlah mobil bukan mobil baru ya, mobil second. Tapi kemudian kalian mesti perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian menerima penutupan asuransi mobil dan mobil tersebut sudah mengalami kerusakan, sudah penyok ataupun sudah mengalami tabrakan depan belakang ya. Kalian apa? Harus melakukan apa? Melakukan survei secara secara faktual ya. Kalian datang survei ke lapangan ya. Jangan sampai kalian menerima penutupan dan kemudian ternyata perusahaan asuransi pada saat kalian nasabah mengajukan klaim melalui kalian dan perusahaan asuransi dapat membuktikan bahwa kerusakan ini adalah kerusakan yang lama dan nasabah menutup asuransi kepada broker, kepada antara sudah rusak. Nah, jangan sampai kita yang kena getahnya ya. Makanya oleh sebab itu kalian harus paham tugas kalian kalau untuk mobil baru that's fine, tidak ada masalah. Kalau mobil baru ya. Tapi kalau mobil second, kalian harus apa? Lakukan inspeksi, ya. Apalagi kalau katakan samisutnya besar, kalian lakukan inspeksi, ya. Ini untuk mencegah apa? Jangan sampai kalian dibohongi oleh nasabah dan kemudian perusahaan asuransi lantas apa menuduh kita atau menuding kita tidak jujur ya, karena kepercayaan perusahaan asuransi kepada kita sebagai broker itu jauh lebih penting dibandingkan komisi yang kalian cuma terima sekian juta ya. Perhatikan bisnis antara itu puluhan miliar ya, premi yang kita sampaikan pada perusahaan asuransi itu puluhan miliar ya. Jangan sampai kalian merusak kepercayaan yang telah dibangun selama ini oleh dari awal antara berdiri ya hingga saat ini. Jangan kalian kata rusak ya. Jadi kalian betul-betul mesti memperhatikan ya. Dan kemudian instrument interest ya. Kalian juga mesti memperhatikan siapa yang memiliki mobil ini. Bisa saja tadi dia membeli mobil second, maka di STNK tersebut bukan atas nama dia. Ya, sampaikan ke yang bersangkutan. Jadi bahwasannya nama di polis haruslah nama dia
QQ nama di STNK. Jadi pastikan tuh, kalau ternyata nasabah kalian menjual mobilnya, ya menjual mobilnya kepada pihak ketiga, ya artinya apa? Kalian harus meminta data pihak ketiga dan kemudian melakukan endorsement, ya supaya polisi tetap apa? Tetap valid kepada pembeli yang baru, ya. Itu yang sebelum interest ya. Jadi jangan sampai kalian lupa mencantumkan nama pemilik, ya, QQ nama yang ada di STNK. Oke. Kemudian kita masuk ke indemnity. Indemnity ini adalah ganti rugi ya. Tentu kalian tahu bahwasannya eh, peran ataupun fungsi ataupun maksud indemnity ini adalah menggantikan posisi keuangan tertanggung sesaat sebelum terjadinya kerugian ya. Nah, untuk oleh sebab itu indemnity ini menyangkut sum insured ataupun harga pertanggungan. Jangan sampai kalian keliru ya, keliru menetapkan ataupun membantu tetanggung menetapkan uang pertanggungan ya. Katakanlah misalnya saat ini kalian tahu Toyota Innova Xenix ya. Kan rentangnya cukup jauh ya dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Sehingga apa? Kalian mesti betul-betul paham ya. Innova Xenix tipenya apa? Tipe GK, VK, atau tipe apa? Hibrida kah? Atau apa? Saya nggak tahu persis ya. Itu sudah cukup banyak ya rentangnya ya. Nah, kalau katakanlah yang paling tinggi katakanlah misalnya harganya hampir 600 misalnya ya. Nah, kemudian yang paling murah mungkin 450 ataupun mendekati 500 kan rentangnya 100 jutaan ya. Kalau katalah kita salah menetapkan uang pertanggungan atau membantu nasabah menetapkan uang pertanggungan yang bedanya 100 juta, maka 100 juta dibandingkan 500 juta atau 600 juta berarti seper enamnya ya. Itu under insurance. Oleh sebab itu, kalian sebagai broker harus paham bagaimana menetapkan uang pertanggungan asuransi mobil ataupun asuransi motor. Kalian harus paham, ya. Jadi kalian coba cek di berbagai apa sumber di internet banyak sekali. Ya, pada waktu zaman Bapak dulu kita apa langganan majalah mobil motor ya kalau salah ya kita lihat daftar harganya ya. Pada waktu itu internet belum ada ya ataupun sedikit sekali. Jadi kita beli langganan majalah mobil motor untuk melihat harga mobil pada saat tertentu ya. Nah, jadi itu juga kalian mesti pahami supaya jangan sampai nasabah membayar premi kemahalan karena overinsured atau nasabah mendapatkan penggantian klaim yang secara prorata ya karena under insurance. Kalian harus paham tuh sound value. Nah, kemudian juga kalian harus juga tahu bahwa indemnity ini akan terkait dengan deductible juga. Jadi deductible-nya pun juga harus jangan sampai terlalu besar. Kalian harus pahami juga ya. Nah, kemudian subrogation dalam asuransi mobil pasti ada bila mana tertanggung punya kendaraan ditabrak oleh pihak ketiga. Maka subrogasi akan beralih dari tertanggung kepada perusahaan asuransi pada saat tertanggung sudah menerima penggantian klaim ya. Jadi hak subrogasi akan berjalan. Posisinya digantikan oleh siapa? Oleh perusahaan asuransi dengan menandatangani subrogation form dan ada letter of discharge ya. Nah, kontribusi pada asuransi kendaraan motor biasanya tidak ada ya karena biasanya asuransi kendaraan motor akan ditutup secara full oleh sebuah perusahaan asuransi. Mungkin kalau perusahaan asuransi pakai excess of loss karena mobilnya mungkin Lamborghini ataupun Ferrari tapi di depan dia 100%. Mungkin di belakang dia pakai asuransi fakultatif dan segala macam, itu bukan urusan yang tertanggung, bukan urusannya broker ya. Jadi kontribusi tidak terjadi ya. Jadi perusahaan asuransi harus membayar penuh atas penutupan asuransi mobil ya. Kemudian proximate cost juga sama ya, seperti pada asuransi-asuransi lain ya. Kalau kata misal terjadi ini pada waktu terjadi klaim ya, tentunya ya, nanti kita akan ulang lagi. Pada waktu terjadi klaim, kita lihat nih kerugiannya akibat apa. Kalau katakanlah kerugiannya akibat mesinnya mati ya karena dipaksa menerjang banjir, maka kerusakan mesin tersebut tidak dijamin bila mana tertanggung tidak memiliki jaminan banjir. Walaupun juga memiliki jaminan banjir, dia juga nggak dijamin. Kenapa? Karena dia memaksa untuk menerobos banjir, ya. Karena tindakan dia keliru. Mestinya dia diamkan saja, walaupun banjir mendekati ya sudah, karena dia terkepung, ya. Dia terkepung, akhirnya dia sudah tinggalkan saja, nggak apa-apa. Yang penting apa? Jangan sampai diketahui bahwasannya mesinnya rusak akibat dipaksa menerjang banjir. Kenapa? Karena airnya masuk ke dalam mesin dan dia punya piston ataupun bagian-bagian mesin tersebut pecah ataupun bengkok. Ya, ini bisa dipahami oleh para teknisi mobil ya. Jadi itu proximate cost ya dalam kaitan dengan asuransi mobil.
Kemudian minimizing loss, ya bahwasannya tertanggung harus senantiasa memelihara kendaraannya dengan baik, terlebih pada saat terjadi klaim, ya. Pada saat setelah terjadi klaim, mobilnya tidak boleh ditinggal di jalan raya, mesti diamankan ke bengkel terdekat, ya. Jangan diamankan di kantor polisi. Kenapa? Kadang-kadang banyak kejadian-kejadian pada waktu saya bekerja di industri perasuransian, pada saat mobil tersebut masuk ke kantor polisi akibat kecelakaan, banyak parts yang hilang juga. Ya, banyak parts yang hilang. Oleh sebab itu, sebaiknya jangan ke kantor polisi kecuali memang mungkin ada kecelakaan kematian ya. Tapi pada waktu itu belum ada foto ya. Sebaiknya apa? Dibikin foto, tek 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 ya, mana yang barang tersebut ada ya. Tapi kemudian ternyata misalnya karena terpaksa ada kematian, mobil kita masuk ke kantor polisi. Dan kemudian apa? Kita sudah bikin foto. Dan kemudian ada kehilangan parts selama di kantor polisi. Ya, apakah malingnya berani ngambil di kantor polisi atau tidak saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau misalnya ada parts-parts yang hilang, ya selama ini sudah apa? Kita sudah melakukan minimizing loss ya. Kita bawa ke kantor polisi ya. Tapi kemudian terjadi kehilangan ya udah bikin laporan polisi lagi ya. Bikin laporan polisi awal pertama kecelakaan tadi menyangkut pihak ketiga dan kemudian laporan polisi lagi mengenai kehilangan parts selama terserah jangan sebut di kantor polisi mungkin ya, polisi tidak mau disebut terjadi kehilangan parts selama berada di kantor polisi kan pasti mereka akan malu ya sebutkan ya kehilangan di mana ya kehilangan di mana sehingga apa sehingga bisa diganti ya diganti karena kalau nasabah tidak melakukan minimizing loss ini dan meninggalkan mobilnya di tengah jalan maka kerugian lanjutan tidak akan diganti oleh perusahaan asuransi. Ya, tadi kembali lagi tertanggung harus wajib melakukan minimizing loss. Apapun itu, asuransi kendaraan motor, asuransi properti, dia tidak boleh mengabaikan, tidak boleh menelantarkan objek pertanggungan setelah mengalami klaim ya. Itu konsep kontes apa mengenai apa tujuannya ini ya. Oke, saya pikir nanti ini saya akan siapkan buat minggu depan ya, coverage, kemudian policy condition sama claims ya. Saya akan siapkan minggu depan ya. Jadi saya akhiri dulu dari tiga ini sampai tiga ini. Kemudian karena waktu sudah pukul 9.15, 16, apakah kalian ada pertanyaan? Monggo, saya buka. Dibuka aja mic-nya. Pak, tanya Pak. Silakan, Tok. Terkait yang indemnity tadi Pak. Ya, Eh, Mau tanya, ini kan kita ada akunnya Suzuki Pak, di Suzuki. kita semua. Nah, Ya, dia penentuan sum insured-nya itu, dia menggunakan harga harga mereka Pak. Jadi oke. mereka tuh beli mobil udah dapet diskon nih, Hmm, tapi dia dimasukinnya memang di bawah harga pasaran Pak jadinya. Jadi sum insured-nya semua akun Suzuki itu udah harga harga diskon mereka. Jadi ditentukannya memang di bawah harga pasaran umumnya gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang di asuransi kemarin sempat dispute masalah underinsured gitu. ya. Jadi yang kena klaim-klaim partial loss itu dikenakan pro rata basis perhitungan klaimnya gitu. Hmm. Nah itu bagaimana solusinya ya Pak ya? Oke. Pertama, terima kasih, Tok. Pertama, ini polisnya polis properti atau polis kendaraan? Kendaraan Pak? Baik. Jadi polis kendaraan, tapi dia dipakai sebagai stok. Enggak, untuk kendaraan Dipakai, digunakan. dipakai ya kendaraan asuransi Operasional. kendaraan Pak. Oke, Iya, operasional. Nah, kemudian mereka tahu bahwa asalnya kalau katakanlah penetapan uang pertanggungan dalam asuransi kendaraan harus market value, harus sound value. ya harusnya tahu Pak. Ya. Kalau Karena enggak, kan kalian mereka atau marketingnya harus menjelaskan ini. saya kurang paham pada Ya, jadi saat penutupannya nanti tolong mungkin. pastikan yang megang Suzuki harus menjelaskan kepada tertanggung ataupun melalui kita punya partner agen ya, bahwasannya bila mana terjadi pada penutupan asuransi kendaraan yang digunakan oleh siapapun yang digunakan di jalan raya, ya harus menggunakan apa? Full value, sound value, bukan harga diskon ya. Kalau kata misalnya karyawan ataupun perusahaan dia pakai harga apa harga ini ya harga harga diskon, harga tanpa segala macam lah, tanpa keuntungan, maka ya itu akan apa? Menyalahi aturan polis ya, kondisi polis ya. Karena pada saat kalau misalnya nanti perusahaan asuransi membayar biaya perbaikan, kan pasti apa? Suku cadangnya pasti apa? Sudah pakai suku cadang yang kena biaya kan tanpa diskon kan? Ya, nggak kenakan diskon.
Kemudian juga jasanya juga sama, jasanya jasa umum gitu loh. Jadi akan terjadi jomplang ya. Nah, ini juga eh, otomatis apa? Otomatis perusahaan asuransi akan mengenakan under insurance atau prorata. Itu tegaskan itu dalam dalam apa dalam polis asuransi bahwa saham itu yang digunakan bukanlah pakai harga pasar, bukan harga pakai harga market value atau harga jual ya, tapi pakai harga jual dipotong diskon, dipotong apa sehingga katakanlah itu mencerminkan berapa persen, katakanlah cuman hanya 80% misalnya, 80% ya. Itu sebutkan dan bila mana terjadi apa klaim, maka dikenakan prorata. Itu mesti tegaskan. Dan ini tolong marketingnya, tolong perhatikan marketingnya, tolong edukasi nasabah dan kemudian kalau misalnya boleh dalam surat menyurat ya, tegaskan ini sekali lagi. Supaya apa? Jangan sampai terjadi dispute ya, terjadi dispute-nya. Dan kemudian ini kalau partial loss mungkin sudah bisa apa bisa dapat ditetapkan ya, tetapkan bahwa akan ada prorata. Nah, tapi kemudian kalau terjadi total loss, ya, tentu perusahaan asuransi apa? Akan ambil tuh unit. Nah, bagaimana nih? Tolong nanti Tanto diskusi sama Mas Dwi ataupun Mbak Debi ataupun marketingnya ya, panggil. Bagaimana kalau terjadi total loss? Ya, total loss artinya apa? 70% kan? 70% dari harga apa? Dari harga pertanggungan. Atau coba lihat lagi polisnya. Ada yang pakai harga pertanggungan, ada pakai harga market value. Ya. Nah, kalau pakai market value ataupun harga pertanggungan yang ternyata di bawah, maka apa? Akan cepat kena tuh. Akan cepat sampai 70% daripada harga pertanggungan. Kalau harga pertanggungannya di bawah harga. Itu akan cepat nyampe tuh. Dan kemudian apa? Perusahaan asuransi apa? Akan mengkategorikan bahwa klaim ini klaim total loss. Ya. Bersedia nggak tuh Suzuki? Atau bersedia nggak tuh nasabah? Ya, jangan sampai, wah ini tinggal total loss doang karena dia nggak mau total loss. Kalau misal total loss, kan asuransi pengen apa total loss dan unitnya akan apa? Dia akan diambil, ya akan diambil SNK sama BPKB-nya. Perusahaan asuransi akan bayar apa? Tadi sum insured-nya tadi yang under insured, mau nggak? Bayar under insured, kemudian apa? Perusahaan asuransi bisa jual sesuai dengan apa? Tadi harga pertanggung tadi. Nah ini tolong tolong dibuatkan suatu simulasi, Tanto, dengan Mas Dwi ataupun Mbak Debi dan marketingnya. Bagaimana kalau terjadi total loss ini? Dan ajak bicara partner agen kita. Gitu ya, Tok? Iya Pak, nanti coba kita bicarakan lagi Pak. Ya. Jadi kita Nah, berpikir terkait. in advance ke depan. Jangan sampai ternyata di Kemenhub ada sesuatu malah kita yang bingung. Ya, ini diedukasi nasabahnya. Gitu, Tok. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, thank you Pak. Thank you. Ada yang lain, teman-teman? Mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu 8 menit lagi. Oke, kalau nggak ada, kalian punya pekerjaan rumah tadi cari sebutkan ya 15 15 penyebab kecelakaan lalu lintas yang utama ya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Ya, kalian bisa pakai AI, pakai apa segala macam. Yang penting apa? Sebutkan sumber beritanya. Dikumpulkan malam ini jam 24.00 ya. Demikian dari saya. Terima kasih dan kemudian kita bertemu lagi minggu depan hari Kamis tanggal 10 jam 8.30 ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Take care. Makasih Pak. Terima Bye-bye. kasih, Pak. Thank you. Bye-bye. Pagi. Pagi.